Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga Allah merahmati kita semua. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan dalam menikmati segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan sedikit sekali dari para hambaku ketika diberikan nikmat ini mereka mau bersyukur. Allah menjelaskan wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Dan ini sudah menjadi fitrah, sudah menjadi sunnah bahwasanya orang-orang yang mau sungguh-sungguh untuk menekuni agamanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedikit. Bahkan sering kita ingatkan bagaimana Rasul SAW memberikan petunjuk kepada kita semua dalam sebuah sabdanya, ya'ti zamanun 'alan nas al-khabidu lidinihi kaqabidi 'ala jamrah. Nanti akan datang suatu zaman pada manusia itu yang dia ketika memegang agamanya sebagaimana dia memegang bara api. Sehingga ada orang yang menjalankan agama dengan benar dikatakan dia salah. Ada yang menjalankan agama untuk menegakkan sunnah-sunnah, dia bilang dia seorang yang aneh, seorang yang menyimpang. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap yang benar. Yang benar dihiasi dengan yang rancu-rancu, sehingga seolah-olah menjadi suatu hal yang meragukan. Beginilah
apa yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yaqidina azakumullah, mudah-mudahan kita termasuk dari sabda Rasulullah SAW yang disebutkan sebagai hadis arba'un lil arba'ah, hadis yang 4 yang akan menghasilkan 4, ya, yang senantiasa kita ingatkan supaya membanggakan diri kita. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadruna kitabullah wa yatadarasunahu fima bainahum. 4 hal. Kemudian apa? Illa hafat humul malaika wa ghasyatumur rahmah wa nazalat liyasakina wa zakarahumullahu fiman indah. Berkumpulnya seseorang pertama di masjid-masjidnya Allah, ya, kemudian apa? Saling bertadarus mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah akan menghasilkan apa? Illa fathumul malaika. Kita akan dikelilingi malaikat. Kemudian apa? Wajadumur rahmah, diberikan kepada mereka ar-rahmah. Wa nazalat alaihi sakinah, datang kepada mereka ketenangan. Sampai ada yang terkantuk-kantuk, ya. Karena apa? Saking tenang. Ya. Kemudian apa? Yang terakhir, wa dzakarullahu fiman indah. Jadi namanya disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu hal yang kecil. Kalau kita terkadang ngantri bensin itu, ya, antum ngantri bensin, itu saja namanya nggak disebut-sebut atau nggak dipanggil-panggil. Antum sini, antum sini. Ya. Atau kalau nggak ngantum untuk ngantri sesuatu dari karcis misalnya, kita belum dapat panggilan saja, rasanya kayaknya dikucilkan. Tapi ketika seorang bermajlis, namanya walaupun ya dia seorang yang fakir, seorang yang miskin, seorang yang tidak memiliki sesuatu di sisi manusia, tapi namanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang sering bermajlis ini, ya, akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa kita enggak dikenal di masyarakat. Ya, mungkin sedikit enggak dikenal di masyarakat. Tapi kita dikenal di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kita sedang mengajarkan Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafi ummah. Nah, wafidina azakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Islamiyah. Kita sampai kepada adab tarbiyah al-aulad wa hukum, adab pendidikan anak-anak dan hak-hak yang harus dipenuhi orang tua kepada anak. Ya. Karena mereka adalah amanah, ya. Mereka adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang seorang ini harus menunaikan amanah ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab dari apa yang dipimpinnya. Maka seorang suami ini adalah pemimpin bagi istrinya, bagi anaknya, kemudian seluruh anggota keluarganya. Dan Allah tidak begitu saja membiarkan orang-orang yang diberikan amanah ini. Makanya pentingnya seorang suami, dia perlu mengetahui hak-hak yang harus ditunaikan ketika memiliki anak. Kemudian pendidikan apa yang harus ditanamkan kepada seorang anak ini. Karena kita ingatkan lagi bahasanya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, Islam bersih. Seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rum, ya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nanti yang mengaruhi apa? Lingkungannya, keadaannya ketika dia di dunia. Anak kecil ketika dia belum mengenal makanan, begitu dikasih suapan oleh ibunya, ya, maka anak kecil ini menangis. Terkadang ibunya memaksa untuk makan karena badannya sampai kurus, tapi anaknya terus menangis tidak mau makan. Kemudian apa? Dibiasakanlah makan, terus biasakan makan. Sudah begitu besar, ya, nggak perlu diulang lagi. Bahkan apa?
mencari makanan itu. Kalau dia nggak dapat makanan, takut dia. Ini apa? Ada lingkungan yang mengaruhi bagaimana perkembangan seorang anak. Dan Rasul mengingatkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa'agawahu, yawhidanihi, wa yumajisanihi, wa yunasiranihi. Dan bapak-bapaknya lah yang membuat dia seorang yang seorang Yahudi, seorang yang Majusi, penyembah api, atau seorang yang Nasrani, beribadah terus tanpa ilmu. Yahudi punya ilmu, nggak pernah beribadah. Ya. Maka kita dituntut untuk tidak menjadi bagian dari mereka dan orang-orang yang menyimpang dari firqah-firqah seperti ini. Tapi kita dituntut untuk mendidik anak-anak kita, ya, dengan tahapan-tahapan yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana penyair yang soleh yang kemarin telah kita sebutkan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Awalul ilmi al-insaf. Awal daripada ilmu itu adalah tenang. Ketika seorang mau mendidik anak, dia harus tenang, dalam keadaan tenang. Baik tenang dalam keadaan nafkahnya ini terpenuhi, tidak ada gejolak-gejolak antara suami dan istri, juga tidak ada pengaruh-pengaruh yang membuat keluarga ini keruh. Ini awal daripada ilmu, dan ini bisa diterapkan dalam seluruh tata cara untuk mengambil ilmu. Ketika seorang mau mengambil ilmu, dia tidak tenang, tidak akan dia mendapatkan ilmu. Dan tenang ini juga disebutkan bahwasannya dia harus dengan arif, dengan apa? Kelembutan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, ketika seorang ingin menjadi seorang pendidik, seorang murabi, dia harus memiliki sifat apa? Arif, lemah lembut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua yang hendaknya kita pegang. Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana wa yuzau an syai'in ila sana. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menjadi indah. Anak-anak itu kalau kita berikan kasih sayang, kelembutan, ketenangan kepada mereka, maka akan menjadi apa? Menjadi indah keluarga ini. Wa inna rifqa la yuzau an syai'in. Dan ketika kelembutan itu diangkat dari sesuatu, mendidik dengan emosi, dengan kemarahan, dengan egonya, dengan otoriter, maka akan menjadi apa? Akan menjadi bencana bagi keluarga tersebut. Yang dijelaskan, innallaha rafiqu yuhibbu rifqa fi amri kullih, atau fi amri kullah. Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Nah, makanya ketenangan ini penting. Keluarga ini memerlukan ketenangan, dan diantaranya manfaat daripada rumah itu supaya apa? Mendatangkan ketenangan. Coba kalau rumah itu bocor hujan saja, dan bocornya itu mengenai tempat mushola atau kitab-kitab, ramai itu rumah. Iya. Atau mengenai tempat tidur yang dia lagi tidur kemudian kebocoran, ramai. Ini membuktikan bahwasanya ketenangan itu penting. Nah, makanya seseorang ketika dia ingin menjadi pengajar maupun belajar, hendaknya memiliki sikap tenang. Jangan terburu-buru, ya. Kemudian yang kedua apa? Summal istima', kata Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian dia mendengarkan. Setelah tenang, dia menjadi pendengar yang baik. Kalau sudah dia menjadi pendengar yang baik, nanti ada tahap-tahapannya untuk dia gantian untuk menyampaikan. Dan istima' ini adalah satu kata yang kemarin kita sebutkan, tidak hanya sekedar mendengar. Antum jalan, lewat di pasar, ada orang menjerit-jerit, antum mendengar ya. Tapi beda dengan seseorang yang dia berada di depannya syekh, sedang membaca Al-Quran, dia mendengarkan. Berarti dengan apa? Penuh perhatian. Ya. Kalau mendengar saja, kadang nggak sengaja.
Maka jangan sampai seorang ngaji hanya mendengar saja, tapi benar-benar mendengarkan. Karena yang dipakai apa? Ya, dipakai adalah hati, kemudian seluruh panca inderanya digunakan untuk fokus mendengarkan. Nah, dan ini adalah awal masuknya ilmu kepada seseorang. Maka dalam menasihati kepada anak ini sangat penting, sehingga mereka mendengarkan ucapan-ucapan dari orang tuanya, ya, dari faedah-faedah ataupun nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk mereka ingat. Walaupun sekarang mungkin kita nasihati masih bandel, ya, mungkin suatu saat nanti dia akan mengingatnya. Maka usahakan mereka untuk menjadi seseorang yang tidak hanya mendengar. Ya, begitu diberikan perintah, seolah-olah dia tidak menanggapi, tapi diajak benar-benar berhadapan antara seorang ayah dengan seorang anak itu. Bagaimana caranya anak itu mendengarkan? Ayo sini nak, duduk yang baik. Saya ingin memberikan nasihat kepada antum. Biasa apa? Berkomunikasi. Tidak dari jauh. Hei anakku, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Yang ada jangan terus. Ya. Nanti malah dia takut. Ya. Semuanya jangan. Tapi diberikan apa? Diberikan pengertian supaya anak ini bisa mendengarkan. Ya. Ini waqidun azakumullah. Dengan cara apa? Diajak tatap muka. Diajak untuk diberikan perhatian dengan kata-kata tolak permintaan kepada dia. Nah, untuk dia mendengarkan daripada ilmu. Kemudian apa? Tsummal hifz. Kemudian menjaganya, menghafal. Ya. Anak-anak juga hendaknya dilatih untuk menghafal, ya, terutama kalamullah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian juga wajangan-wajangan yang bermanfaat dari para pendidiknya. Ketika seorang mau menghafal ini, insyaallah ya, sampai hati yang keras itu nanti bisa menjadi lunak dengan menghafal. Karena membutuhkan kesabaran. Dan nanti disebutkan dari para sahabat, di antara disebutkan, kalau hati kalian dalam keadaan sehat, jika hati kalian dalam keadaan benar-benar sehat, kalian itu tidak akan pernah kenyang daripada menghafal Al-Quran atau dengan Al-Quran. Kalau hati kita itu bukan hati yang keras, yang membatu, yang disebutkan, ya, terkadang dia hati-hati yang lalai, yang condong kepada keduniaan, yang condong kepada hawa nafsu, maka tidak akan pernah kenyang dia dengan kalam Allah. Dan kalam Allah berisi nasihat. Semua tafsir yang kita sebutkan kebaikan itu ada dalam kalam Allah. Ya. Sehingga orang-orang yang hatinya bersih itu tidak akan kenyang dia dengan nasihat. Karena apa? Nasihat ini akan berkokoh pada dirinya untuk dia senantiasa memperbaiki diri, bukan seorang yang merendahkan orang lain, orang yang kiber. Rasul menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fil qalbi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang dia ada sedikit zarah sombongan di dalam hati. Maka para sahabat bertanya, ya, apa itu al-kibr? Yaitu batarul haq wa ghamdun nas. Ia menolak daripada kebenaran, kemudian apa? Dia merendahkan manusia. Kalau diberikan nasihat, saya itu sudah paling pandai. Saya sudah hafal semua dalil. Tidak, ya. Kita orang-orang yang perlu akan nasihat. Kalau hati kita memang hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, kita tidak akan pernah kenyang dengan nasihat. Nasihat siapapun, kalau itu membangun dan berdasarkan sumber yang benar, itu akan membangun kepada diri kita. Nah, kemudian sumal amal. Setelah dia menjadi orang yang tenang, mendengarkan, menghafal, kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, dia beramal dengan ilmunya tersebut. Kemudian apa? Summa nashru. Kemudian baru dia menjadi pendidik.
menyampaikan. Ya. Dan ini pentingnya, kenapa harus dimiliki tahapan ini seorang bapak? Ya. Karena kemarin kita sebutkan apa? Faqidu syai' la yubti, seorang yang tidak punya nggak akan bisa memberi. Orang-orang yang soleh ini akan menjadikan anak-anaknya menjadi seorang yang soleh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang diajarkan adalah kebaikan-kebaikan. Kalau seseorang yang mungkin dia pelaku kemaksiatan, preman, paling bagus ya, anaknya mau sekolah saja sudah bagus. Karena apa? Dia mau diajarkan apa? Paling diajarkan apa? Menipu orang, berikan kejelekan, mudarat kepada orang, seperti itu. Nah, makanya pentingnya memulai dari diri kita. Jangan sampai kita termasuk apa-apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengerjakan. Teramat besar kebencian Allah terhadap seseorang yang mengatakan sesuatu tidak mengerjakan. Ayo le, ngaji. Bapaknya nggak ngaji. Ayo le, jangan rokok. Bapaknya rokok sedang-sedang. Ya. Ayo le sholat. Bapaknya waktu azan tenang-tenang saja. Ya. Tidak mau mendengar panggilan dan lain sebagainya. Nah, ini yang bidin azabullah. Kemarin telah kita sebutkan al-adabul ula. Adab yang pertama adalah memilih istri yang soleh sebagai fondasi untuk mendidik anak-anak yang soleh. Dan sudah kita jelaskan, bahkan disebutkan al-ummu madrasatun idza adatta sa'ban thayyiban al-araq. Ibu itu adalah madrasah, tempatnya bersekolah bagi anak-anak. Kalau kamu mempersiapkan ibu-ibu yang baik, maka berarti kamu telah mencetak masyarakat-masyarakat yang baik. Itu adab yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin adalah memberikan usaha, menafkahkan harta, meluangkan waktu, kemudian menginfakkan kepada anak dan anggota keluarga untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar tidak kecewa. Ya, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang anak ini sudah dididik, tapi dia masih memiliki perlakuan-perlakuan yang menyimpang, sehingga apa? Seorang bapak ini tidak mengeluh, saya ini sudah mati-matian mendidik kamu. Kan banyak orang seperti itu. Tapi juga enggak kelihatan hasilnya. Enggak tahu balas budi. Seperti itu. Banyak dari mereka yang tidak mengerti adabnya. Maka ketika dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang yang dilontarkan kepada anak-anak mereka. Nah, bahkan disebutkan infak itu adalah sedekah, baik infaknya berupa nafkah maupun kebaikan dan kasih sayang. Ya, Rasul menyebutkan idza anfaqa rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu sedekatan. Ketika seorang laki-laki itu berinfak kepada keluarganya suatu nafkah, kemudian dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas, tidak sering mungkit-mungkit, sudah tak rewangi melakui ya, dari hulu sampai hilir, tapi kamu juga nggak ngerti juga. Ya, terkadang kan ada yang bersifat seperti itu ya, yang bersikap seperti itu. Nah, makanya kalau kita mengharapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu dijaga mulai dari niatnya, kemudian dalam menginfakkannya sampai ke belakangnya. Ya, ini waqidin al-sakallah. Maka karena selalu sedekah, maka itu semuanya ditulis sebagai sedekah. Jadi kebaikan apa saja itu bermanfaat buat kita. Ya,
Dan dijelaskan ini adalah sebagai tambahan kebaikan-kebaikan di dalam timbangan amal kita kelak di yaumul qiyamah, yaitu sedekah-sedekah. Ya, yang disebutkan qulu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan sedekah. Bahkan disebutkan qulu tasbih, qulu tahmid, qulu tahlil, semua sedekah. Makanya seorang mukmin ini ketika dia mempergauli anaknya dan istrinya dengan kebaikan, ini adalah sedekah semuanya, kebaikan, enggak ada yang dirugikan. Nah, kemudian yang ketiga kemarin telah kita sebutkan, yaitu mendidik mereka dengan akidah yang sahih. Ini Rabbidin azakumullah. Dan bagaimana kisah yang kemarin kita jelaskan, yaitu Ibnu Abbas yang diberikan didikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditanamkan akidah kepada anaknya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimah. Wahai anak kecil, maukah kamu aku ajarkan suatu kalimat? Apa kalimatnya? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Ihfazillaha tajidu amamak. Jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah berada di depan. Maksudnya kalau kamu berdoa pasti dikabul. Karena dalam surat Al-Baqarah sana dijelaskan di ayat 186, ya, di sana dijelaskan syarat terkabulnya doa itu adalah dia harus mengikuti seruan Allah, bertakwa. Ketika seorang yang bertakwa menjaga kewajibannya kepada Allah, maka disebutkan tajidu amanah. Dia akan mendapati Allah itu dekat. Ketika dia minta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang langsung dikabulkan. Kalaupun dia tidak kabulkan, dia bisa bersabar. Karena dia tahu itu mungkin jadi simpanan buat yang berakhir. Nah, dan dijelaskan dalam ila akhir hadis yang kemarin telah kita jelaskan. Nah, kemudian adab yang keempat yang di malam ini akan kita bahas adalah al-amru bi sholati li sab'in wa darbu 'alaiha li 'ashrin. Memerintahkan anak-anak untuk sholat pada umur 7 tahun. Kemudian memukulnya pada bagian-bagian yang tidak menyakitkan itu di umur 10 tahun. Kenapa begitu sholat dimasukkan sebagai adat? Dan kita tahu semua bahasanya bunyanul Islam ala khamsin atau riwayatin ala khamsatin. Di sana disebutkan bahwasanya ada tiangnya agama itu ada 5. Di antaranya adalah wa iqamis shalah, yaitu menegakkan salat. Dan dijelaskan kalau kemarin kita sebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al arba'ah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di yaumul qiyamah sebelum ditanya 4 hal. Maka di dalam salat ini juga akan ditanya di yaumul qiyamah ini. Rasul menyebutkan apa? Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan ditanya di yaumul qiyamah itu apa? As-shalah. Wa in saluhat faqad najah wa aflah. Kalau salatnya itu baik, maka dia seorang yang sukses, beruntung. Ya, dan menjadi seorang yang beruntung. Wa in fasadat, kalau salatnya jelek, faqad khaba wa khasira. Dia menjadi orang-orang yang merugi. Ya, menjadi orang-orang yang sengsara. Makanya pentingnya kita menjaga sholat. Dan jangan merasa sholat kita ini sudah bagus. Karena disebutkan ada orang yang duduk bersama atau sholat bersama. Yang satu dapat 1, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8. Bahkan ada yang tidak dapat. Cukup menggugurkan apa? Kewajiban. Dan kita lihat sendiri sholat-sholat kita. Ya. Terutama para ibu-ibu yang sering sholat sendiri. Ini banyak sekali dari
Luar itu godaan-godaan, entah itu anak, kebutuhan maupun kerjaan-kerjaan kecil. Ya, ini semua bisa mengurangi sholat. Maka pentingnya kita untuk melihat bagaimana Rasul sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat. Jadi kita lihat benar dari mulai Rasulullah SAW wudu sampai salam. Sudah pas betul apa yang kita lakukan. Itu sudah sesuai dengan Rasul belum? Coba kalau kita ditanya. Kalau kita ditanya, misalnya bagaimana sih adab membaca Al-Fatihah? Apakah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Apa seperti itu? Dengan tajwid pasti. Iya. Tapi ada nas-nas khusus tentang Al-Fatihah. Nah, Asanda. Membaca tahu. Kemudian baca basmalah, kemudian Al-Fatihah dengan apa? Nah, dengan tajwid yang benar. Ada yang bisa jawab? Pagi Arud? Mana bacakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan apa ini? Ayatan. Ya. Sehingga ketika seorang baca Al-Fatihah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah gantian menyaksikan, memberikan persaksian kepada malaikat-malaikatnya. Ini kayak gini banyak yang enggak ngerti ya, sehingga sholatnya itu buru-buru. Ya, bahkan ada yang kayak dikejar maling ya. Atau kayak burung yang dibusak oleh seorang pencari burung. Jadi ngelebar sana atau terbang sana, terbang sini. Atau seperti istilahnya para ulama ya, sebagaimana burung pelatuk disebutkan nanti bisa nggak dapat kita pahala, bahkan tidak sah. Ya. Dan kita menjumpai ya, nasihat untuk kaum muslimin itu mereka sholatnya sangat cepat sekali. Dan nas-nas hadis ini ya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pentingnya seorang untuk membaca Al-Fatihah ayat-ayat, ya, ayat demi ayat. Kita mau kemana sih? Mau dikejar apa? Paling banter kan makan juga 3 kali kan? Ya. Habis ngaji juga tidur. Kalau capek bener ngaji juga tidur ya. Iya. Kalau capek bener ya. Kalau emang capek mau dipaksa kan? Ya. Begitu, tapi kalau ditanya bisa, ya, Masya Allah. Nah juga heran ya, orang-orang seperti yang tidur gitu kalau ditanya bisa. Ya, Insya Allah. Nah, ini aja sebagai telinga. Nah, seperti itu ternyata pemahaman kita tentang sholat, dan banyak lagi yang harus kita pahami. Ya, untuk kita menjalankan sholat, kemudian mengajarkan anak-anak kita untuk sholat pada umur yang ke-7. Kemudian memukulnya kalau dia membangkang ketika disuruh sholat pada umur 10 tahun. Ya. Dijelaskan oleh Syekh, fa innaha ay sholat, dan sungguhnya yaitu sholat min a'zami huquqillahi ala ibadi, merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang harus ditunaikan oleh para hamba. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah." Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk salat. Wa hum abna'u sab'i sinin, dan mereka pada umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Alaiha wa hum abna'u asri sinin. Ketika mereka berumur 10 tahun, ketika dia membangkang untuk diperintahkan mengerjakan sholat atau diperintahkan ketaatan-ketaatan lain. Wa fariqu bainahum fil madhaji. Kemudian pada umur 10 tahun ini hendaknya dipisahkan tempat tidurnya satu dengan yang lainnya. Ini nanti ada penjelasan khusus tentang memisahkan tempat tidur. Ini bagian daripada adab. Jadi kalau punya anak 3, ya jangan dijadikan satu
titipan, nanti bahayanya besar sekali. Ya. Apalagi kalau itu laki-laki perempuan. Perempuan saja ini termasuk bagian daripada ya, yang tidak diperbolehkan. Atau laki-laki. Insyaallah nanti penjelasan khusus tentang kita kembali ke sholat. Nah, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk sholat sedang mereka berumur 7 tahun. Ya, tentang bagaimana pentingnya sholat sampai Rasulullah SAW mengajarkan untuk merintahkan anak kecil saja untuk sholat. Karena Rasul menjelaskan apa? Wajulat qurratu aini di sholat. Dijadikan hatiku atau pandanganku itu sejuk dengan apa? Dengan sholat. Ya. Ini maksudnya na'udzubillah. Kalau kita dijadikan pandangan sejuk dengan uang banyak. Ya. Dengan cepat-cepat sholat. Kalau sholat kan berat ya. Iya. Tapi Rasulullah SAW enggak, kebalikan. Wajulat qurratu aini di sholat. Dunia itu enggak ada harganya kalau Rasul sedang sholat. Kalau kita terbalik, mau ketemu Allah sudah malas, ngantuk, ya. Kemudian apa? Kita semangat. Apalagi kalau subuh. Ya, akan dijelaskan inna as-sholati lil salat isya wal fajr. Sungguh salat yang paling berat bagi seorang munafik itu adalah salat isya dan fajr. Tahu sebabnya? Di zamannya Rasul itu tidak ada cahaya. Ya. Kalau waktu zuhur masih kelihatan. Sawu sufakum baina tasfiyatus sufufi min tammi shalah dilihatin oleh Rasulullah SAW. Asar masih kelihatan. Maghrib masih remang-remang kelihatan. Isya sudah enggak kelihatan. Sudah gelap. Ya, karena zaman dulu penerangan itu kurang. Maka orang-orang munafik itu dia berat untuk mengerjakan sholat yang pada malam hari. Karena apa? Tidak dilihat oleh Rasulullah SAW. Demikian juga pada waktu subuh. Ya, mereka juga tidak kelihatan. Ya. Disebutkan dalam surat An-Nisa, innal munafiqi yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nas. Semuanya orang-orang munafik itu apa? Mereka menipu Allah dan Allah akan menipu mereka. Ketika dia berdiri sholat, itu apa? Dibagus-baguskan supaya manusia melihatnya. Jadi kalau nggak dilihat Rasul, nggak sholat. Ya, seperti ini. Makanya jangan sampai kita memiliki penyakit-penyakit. Kalau datang sholat kok malah pikiran nggak enak. Iya, pertama memang kadang-kadang nggak enak, berat. Karena itu memang tipu daya syaitan. Tapi coba kita benar-benar renungi. Mulai dari awal kita menyucikan diri kita dari hadas sampai membaca takbir kemudian sampai salam. Kalau kita mau meresapi, tidak ada pertemuan yang paling indah melainkan ketika sholat. Maka Rasul menyebutkan apa? Wajilat qurratu aini fi sholat. Ya, ini waktu dinasihkan. Maka ini pun diajarkan kepada anak-anak semenjak dia kecil. Maka dijelaskan di sini apa yang bagi al-kirsu ala dzalika li'anna al-muslima ma'muru bi ayatiya nafsahu wa auladahu minan nar. Maka seharusnya hendaklah para pendidik ini dia bersemangat di atas ini. Maksudnya untuk memerintahkan dia sholat. Sebagai jalan untuk apa? Bagi seorang muslim itu dengan cara memerintahkan kepada anak-anaknya, kepada anggota keluarganya untuk memelihara dirinya daripada api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara, waquduha an-nas wa hijarah, 'alaiha malaikatun ghiladun shidad, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di antaranya qu anfusakum wa ahlikum nara, ini adalah jalannya dengan mengajarkan salat. Karena salat itu termasuk yang akan menjauhkan dari neraka. Ingat Bilal. Bilal disebutkan perompahnya itu bisa didengar oleh Rasulullah SAW. Maka ditanyalah Bilal, kamu memiliki amalan apa wahai Bilal? Sehingga seolah terompahmu sudah didengar di dalam surga. Maka Bilal mengatakan apa? Tidaklah saya ketika berwudu, kemudian selesai wudu saya sholat 2 rakaat.
Apa kunci surga? Salat. Bahkan ada pintu-pintu khusus yang dimasuki oleh orang-orang yang khusyuk dalam salat, orang-orang yang mengerjakan salat. Ini waktu dan asal ini. Bahkan bagaimana para pendahulu kita yang saleh, ya, ketika mereka menghadapi ayat-ayat tentang siksaan, itu diulang-ulang, ya, sampai para jamaah maupun imamnya itu menangis. Karena mereka apa? Ingin meresapi ketenangan, kebahagiaan ketika di dalam salat. Sedangkan banyak kaum muslimin ketika sholat itu adalah suatu hal yang kayaknya malah menyiksa. Ya, tidak tenang, atau capek, atau ya, badan tidak enak. Ada yang seperti itu terkadang. Nah, ini waktu dan Allah. Dan ada dari mereka yang menggampangkan. Nanti kalau sudah besar, mereka akan sholat sendiri. Kita lihat banyak sekali ya, anak-anak yang ketika sudah besar malah tidak mau sholat. Ya, karena dia dari kecil tidak terbiasa. Ini sebagaimana ungguh merindukan bulan. Atau seseorang penjahat yang ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena hadis, ya, dia bilang ada hadis, innamal amalu bil qawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Tapi kalau tidak diawali dengan kebaikan-kebaikan, bagaimana menjadi penutup yang baik? Itu suatu hal yang jarang sekali. Demikian juga kalau di awal anak kecil ini tidak diajari mereka dengan sholat, maka dalam umur yang besar pun mereka akan susah untuk melaksanakan sholat dan berat mereka untuk mengerjakan sholat. Maka saya menyebutkan di sini, fala yang bagi ihmalu amarakum bisolat. Maka tidak seharusnya para bapak-bapak ini lalai untuk merintahkan mereka dengan sholat. Bida'wi anahum yusallun indama yadbarun. Dengan alasan bahwasanya nanti kalau sudah besar, mereka sudah bisa memilah-milah antara yang baik dan yang buruk. Mereka akan sholat sendiri. Fa inna hadza khalafat sunnah. Ini adalah menyelisih sunnah. Karena Rasul merintahkan apa? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian dengan sholat ketika berumur berapa? 7 tahun. Ya. Kemudian, summa innahu qad la yuhdatsu ayata'udu ala sholati fi kabirihim. Dan ketika mereka tidak membiasakan dengan sholat, ya, maka akan susah juga di dalam ketika mereka besar untuk mengerjakan sholat. Mereka akan tidak semangat untuk mengerjakan sholat. Bal wajibu tu'awwiduhum mundus shagir. Maka wajib untuk membiasakan bagi mereka anak-anak selama masih kecil. Jangan sampai salah. Masih kecil, saya arahkan ke tempat-tempat yang tidak benar. Ada istilah, ada khalwat. Nanti kalau dia sudah besar kan sudah bisa membedakan. Tidak. Tapi semenjak dari kecil ini kita ajari untuk apa? Untuk sholat, untuk mengenal yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil. Dan dijelaskan sebagai penutup sebuah syair yang sangat bagus. Fayansa'un nasa'ul fityani fina, dan seorang pemuda akan tumbuh di tengah-tengah kita ala makana awadahu abuhu, sesuai dengan yang dibiasakan oleh ayahnya. Kalau di dalam adab pertama al-umu madrasah, ya, ila akhir syair. Ibu-ibu itu adalah tempat madrasah. Kalau di dalam masalah bab salat ini saya menyebutkan bahwasanya dan seseorang pemuda akan tumbuh di tengah kita, maksudnya seorang anak, sesuai dengan yang dibiasakan oleh ayahnya. Karena dari disebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka bapaknya lah yang menjadikan dia seorang Nasrani, Yahudi, maupun seorang Majusi. Ya, kalau anak itu diarahkan nurut dia. Insya Allah nurut. Seperti itu. Maka untuk membina generasi yang soleh dan solehah, ini butuh kerjasama antara istri dan suami. Tidak boleh diserahkan oleh istrinya saja atau suaminya saja.
Karena dua-duanya adalah membentuk kepribadian anaknya. Nah, Allah Ta'ala Shawab, mungkin yang sedikit ini berikan manfaat pada kita dan mengingatkan untuk kita menegakkan sholat sebagaimana Rasul menyebutkan shalu kama ra'aitumuni usolli, untuk kita memperbaiki sholat kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang disebutkan wajuilat qurratu aini sholat, dan mudah-mudahan kita semua disejukkan dengan ketika kita menjalankan sholat, bukan sebaliknya. Allah Ta'ala Shawab, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari anak yang baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.